Salam jumpa dalam mimbar kecil GKI Guntur. Hari ini kita mau bicara soal goncangan. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara bisa melihat apa isi dari cangkir ini? Tidak, bukan? Bagaimana kalau cangkir ini terguncang dengan begitu keras, lalu kemudian isinya bahkan tertumpah? Anda bisa melihat apa isinya? Bisa menebak apa isinya? Tentu saja. Bukankah kalau isinya kemudian tertumpah karena guncangan, kita bisa melihat apa isinya? Sama seperti guncangan bisa mengungkap apa isi dalam gelas ini, demikian pula guncangan bisa mengungkap apa isi dalam diri kita. Mengungkap siapa yang bekerja di dalam diri kita. Pemazmur dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai 4 mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut, sekalipun bergelora dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Pemazmur bersama dengan bangsa Israel kerap mengalami bagaimana sulitnya kehidupan, dan itu mengguncang kehidupan mereka. Guncangan itu terasa begitu besar. Di saat-saat itu kemudian pemazmur dan orang-orang sebangsanya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan kekuatan manusia, apalagi mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Manusia bisa berkhianat, tenaga mereka bisa terbatas, teman mereka bisa menikam dari belakang. Hanya Tuhan saja yang sungguh-sungguh dapat diandalkan dan tidak melakukan kejahatan bagi manusia kepada mereka. Bahkan ketika mereka menuduh bahwa Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan melakukan kejahatan kepada mereka, sejatinya Tuhan selalu ada untuk menjadi tempat perteduhan bagi mereka. Maka dengan penuh keyakinan, pemazmur menyampaikan keyakinan bahkan sekalipun gunung-gunung berguncang, laut bergelora, hidup penuh dengan ancaman dan derita, Allah selalu bisa menjadi tempat untuk berteduh dan berlindung. Demikian pula bagi kita di tengah kondisi kehidupan yang mungkin dipenuhi dengan riak dan goncangan, sulit untuk kita hadapi, kita bisa melihat satu kenyataan, bahwa sejatinya Tuhan ada di tengah goncangan kehidupan yang kita alami. Ketika hidup terguncang, justru di sanalah kita bisa belajar mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Kita mengenalnya bukan hanya sebagai Allah yang jauh di surga, bertahta di tempat maha tinggi, tetapi sebagai Bapa yang berjalan bersama-sama dengan kita, bahkan di dalam lembah yang gelap. Jangan berhenti pada keluhan karena masalah dan pergumulan. Naikkan pandangan dan lihatlah siapa yang ada di sampingmu. Adakah guncangan dan kesulitan yang tengah Anda alami saat ini? Pertama-tama, mari kita datang dan pandang Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Gumuli dalam doamu. Baru kemudian ceritakan kepada orang terdekatmu. Maka masalah tidak akan terus membelit dan mengunggungmu. Ingat, ketika goncangan datang, lihatlah Yesus ada bersama denganmu. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, goncangan-goncangan dalam hidup kami mungkin ada. Tetapi goncangan-goncangan itu justru bisa membuat kami melihat
bahwa sejatinya Engkau pun selalu ada bagi kami. Tolong kami mengarahkan pandangan kepadamu dan menyadari Engkau berjalan bersama dengan kami ya Tuhan. Baik hari ini, esok ataupun selama-lamanya, selama kami ada di tengah dunia ini dan di tengah goncangan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan diri kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah